Perkenalkan, nama saya Tirsa Rande. Di sini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Apakah Praktik Keberlanjutan Berkontribusi Terhadap Kinerja Perusahaan Sektor Telekomunikasi dan Teknologi di Indonesia dengan dosen pembimbing Profesor Didi Acari. Yang melatar belakangi penelitian ini, yang pertama itu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang kedua penggunaan internet dan kepemilikan telepon seluler yang terus meningkat di Indonesia, yang ketiga perkembangan industri telekomunikasi dan teknologi ini memunculkan kekhawatiran terkait limbah elektronik. Nah, selain itu terjadi peningkatan sampah elektronik di Indonesia. Penelitian Danis et al. Pada tahun 2019 menemukan bahwa ICT ini mengurangi emisi CO2 di negara dengan pendapatan yang tinggi dan menengah. Sedangkan di negara yang berpendapatan rendah ini, ICT ini justru meningkatkan CO2. Penelitian Khan et al. Pada tahun 2020 ini uh, juga menemukan bahwa ICT ini dapat mengurangi emisi CO2. Akan tetapi, jika dibandingkan antara negara maju dan negara berkembang, ICT ini mendorong kelestarian di negara maju, sedangkan di negara berkembang ini, ICT ini justru meningkatkan CO2. Selain itu, penelitian dari Salobre et al. Pada tahun 2023 ini menemukan bahwa industri yang berkaitan dengan ICT ini sebenarnya tidak ramah lingkungan karena penggunaan produk-produk ICT ini menyebabkan emisi CO2. Selain itu, penelitian Farida et al. Pada tahun 2023 ini menemukan bahwa di Indonesia ini dimensi sosial ini memiliki pencapaian yang masih rendah. Uh, Selain itu, pengelolaan limbah elektronik di Indonesia ini dikatakan masih berada pada tahap awal pengembangan, dan di Indonesia sendiri ini tidak memiliki fasilitas dan teknologi yang mumpuni untuk pembuangan limbah-limbah elektronik yang aman dan bertanggung jawab. Pelaporan keberlanjutan ini menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan manusia sekitar, serta dapat membangun kepercayaan dan menumbuhkan sentimen positif dan meningkatkan reputasi perusahaan di kalangan investor. Penelitian Boale dan Almari pada tahun 2022 ini mengatakan bahwa perusahaan di sektor telekomunikasi dan teknologi ini menghadapi berbagai permasalahan keberlanjutan yang bersifat lingkungan, sosial, dan tata kelola. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Boale dan Almari pada tahun 2022. Penelitian sebelumnya ini tidak memisahkan antara negara maju yang sudah memiliki peraturan atau kebijakan nasional terkait permasalahan lingkungan dan negara yang belum memiliki aturan khusus terkait permasalahan lingkungan. Penelitian ini menambahkan variabel mediasi, yaitu reputasi perusahaan, untuk menentukan dampak hubungan antara pengungkapan keberlanjutan dan kinerja perusahaan. Untuk pertanyaan penelitiannya ini ada 7. Untuk tujuan penelitiannya juga ada 7. Secara garis besar, penelitian ini uh, bertanya apakah pengungkapan keberlanjutan ini berhubungan dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan 3 indikator, yaitu kinerja operasional, kinerja keuangan, dan kinerja pasar. Selain itu, penelitian ini juga menyelidiki apakah pengungkapan keberlanjutan ini berhubungan positif dengan reputasi perusahaan. Dan penelitian ini juga menyelidiki apakah reputasi perusahaan ini memediasi hubungan antara pengungkapan keberlanjutan dan kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan return on asset, return on equity, dan Tobin-Key. Untuk teorinya, dalam penelitian ini menggunakan 2 teori. Yang pertama teori pemangku kepentingan dan teori agensi. Nah, untuk teori pemangku kepentingan ini, menurut Donaldson and Preston tahun 1995, perusahaan mempunyai tanggung jawab moral untuk mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan. Dan menurut RTH et al. Pada tahun 2010 ini,
meneliti faktor yang menentukan kinerja keberlanjutan perusahaan, termasuk teori pemangku kepentingan ini menemukan hasil bahwa pemangku kepentingan memainkan peran penting dalam adopsi dan implementasi praktik keberlanjutan dalam organisasi atau perusahaan. Nah, untuk teori yang kedua ini menggunakan teori agensi, dikatakan bahwa teori agensi ini berfokus untuk mengatasi masalah keagenan dan mengidentifikasi keadaan di mana prinsipal dan agen ini cenderung memiliki tujuan yang saling bertentangan, sehingga mekanisme tata kelola ini membatasi perilaku dari mementingkan diri sendiri dari agen atau manajemen perusahaan. Nah, untuk tinjauan literaturnya ini dikatakan bahwa pelaporan keuangan murni ini masih dianggap bias dan tidak cukup menggambarkan informasi utama dari kinerja bisnis. Pelaporan ini memberikan refleksi yang lebih lengkap dan menyeluruh tentang kinerja perusahaan karena mencerminkan penciptaan nilai dan kontribusi perusahaan terhadap lingkungan, masyarakat, pasar modal, dan publik. Untuk kinerja keuangannya ini diukur menggunakan return on equity, sedangkan kinerja operasionalnya ini menggunakan return on asset. Nah, untuk hipotesis dalam penelitian ini, hipotesisnya ada 7. Yang pertama, pengungkapan keberlanjutan berhubungan dengan kinerja operasional. Untuk hipotesis kedua, pengungkapan keberlanjutan berhubungan dengan kinerja keuangan. Untuk hipotesis ketiganya, pengungkapan keberlanjutan ini berhubungan dengan kinerja pasar. Untuk hipotesis keempatnya ini, pengungkapan keberlanjutan berhubungan positif dengan reputasi perusahaan. Untuk hipotesis limanya ini, reputasi perusahaan memediasi hubungan antara pengungkapan keberlanjutan dan kinerja operasional. Untuk hipotesis keenamnya ini, reputasi perusahaan memediasi hubungan antara pengungkapan keberlanjutan dan kinerja keuangan. Dan untuk hipotesis ketujuhnya ini, reputasi perusahaan memediasi hubungan antara pengungkapan keberlanjutan dan kinerja pasar. Untuk model penelitiannya ini, seperti yang saya sebutkan tadi, itu dari hubungan ESG disclosure terhadap kinerja perusahaan dan terdapat variabel mediasi yaitu corporate reputation. Untuk metode penelitian, uh, untuk metodenya sendiri ini, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Untuk sampel penelitiannya ini terdiri dari 77 perusahaan telekomunikasi dan teknologi di Indonesia. Untuk periode penelitiannya ini tahun 2021 sampai 2023. Sumber datanya ini dari database Thomson Reuters, database Osiris, dan laporan keberlanjutan atau laporan tahunan perusahaan. Nah, untuk teknik analisis datanya ini dilakukan analisis persamaan struktural berbasis varian atau SEM menggunakan Smart TLS. Nah, untuk variabelnya ini, untuk kinerja operasional ini diukur dengan menggunakan ROA, pengukurannya yaitu laba bersih dibagi total aset. Untuk kinerja keuangannya ini menggunakan ROE, yaitu laba bersih dibagi ekuitas pemegang saham. Untuk kinerja pasarnya ini menggunakan Tobinski, yaitu nilai pasar ekuitas tambah total liabilitas ditambah ekuitas preferen tambah kepentingan minoritas dibagi nilai buku aset. Nah, untuk pengungkapan keberlanjutannya ini menggunakan indeks atau skor GRI ESG yang menggabungkan pengungkapan environment, sosial, dan government. Nah, untuk reputasi perusahaannya ini menggunakan corporate image index, jadi itu menggunakan variabel dummy, di mana perusahaan yang masuk dalam corporate image award ini diberi angka 1, sedangkan perusahaan yang tidak masuk dalam corporate image award ini atau indeks ini diberi angka 0. Nah, untuk variabel kontrolnya ada leverage keuangan. Nah, untuk datanya sendiri, jadi sampel awalnya itu ada 89 dengan periode pengamatan 3 tahun, sehingga total observasinya itu sebanyak 267. Akan tetapi, pada tahun 2021 ini, terdapat 78 perusahaan yang tidak mengungkapkan ESG,
pada tahun 2022 ini 36 perusahaan tidak mengungkapkan ISG dan 2023 ini 76 perusahaan tidak mengungkapkan ISG sehingga jumlah keseluruhan perusahaan yang tidak mengungkapkan ISG atau datanya tidak tersedia itu sebanyak 190 perusahaan. Nah, untuk ketersediaan sampel ini selama 3 tahun periode pengamatan itu sebanyak 77 sampel. Nah, untuk statistik deskriptifnya sendiri, seperti yang terlihat di depan, jadi untuk variabel pengungkapan keberlanjutan, kinerja operasional, kinerja keuangan, kinerja pasar, dan variabel mediasi yaitu reputasi perusahaannya ini masih cenderung rendah. Nah, untuk uji asumsi klasiknya ini, yang pertama dilakukan adalah uji normalitas. Untuk model 1 ini hasilnya normal. Untuk model 2 dan model 3 ini hasilnya tidak normal. Akan tetapi, menurut Hair et al. Pada tahun 2021, PLSM ini dapat mengesampingkan distribusi data yang tidak normal. Nah, untuk uji multikolonialitasnya ini, untuk model 1 dan 2 dan 3 ini, semuanya bebas dari masalah multikolonialitas. Nah, untuk uji heteroskedastisitasnya ini, seperti yang terlihat, untuk model 1, 2, dan 3 ini, semuanya bebas dari masalah heteroskedastisitas. Nah, untuk uji autokorelasinya ini, menggunakan Durbin Watson ini, dari ketiga model ini, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Nah, selain itu, penelitian ini juga melakukan uji validitas dan reliabilitas. Seperti yang terlihat pada tabel 4.2, untuk loading faktornya ini 1 dan AV-nya ini 1 yang lebih besar dari 0,07 sehingga semua datanya valid. Nah, untuk uji reliabilitasnya ini yang dilihat dari Cronbach alpha dan composite reliability-nya ini lebih besar dari 0,7 sampai 0,8 sehingga uh, hasilnya ini reliable. Untuk diskriminan validity-nya ini juga menunjukkan hasil yaitu di atas ISG di atas di atas 0,1,6 sehingga model yang dibangun dalam penelitian ini telah memenuhi validitas dan reliabilitas. Nah, untuk hipotesisnya sendiri, seperti yang terlihat ini, untuk hubungan langsungnya antara ISG terhadap return on asset ini uh, terlihat dari p-value-nya ini sebesar 0,02 yang hasilnya lebih besar dari lebih kurang dari 0,05 sehingga H1-nya ini terdukung. Nah, untuk ISG terhadap ROA ini p-value-nya ini 0,140 lebih besar dari 0,5 sehingga H2-nya ini tidak terdukung. Nah, untuk ISG terhadap Tobinki ini terlihat dari p-value-nya ini sebesar 0,505 artinya lebih besar dari 0,05 sehingga H3-nya ini tidak terdukung. Nah, untuk ISG disclosure terhadap reputasi perusahaan sendiri ini terlihat dari p-value-nya ini sebesar 0,322 ini lebih besar dari 0,05 sehingga H4-nya juga tidak terdukung. Nah, untuk hubungan mediasi pada hipotesis kelima, keenam, dan ketujuh, untuk ISG disclosure terhadap return on asset melalui reputasi perusahaan ini diperoleh p-value sebesar 0,887 lebih besar dari 0,05 sehingga H5-nya tidak terdukung. Nah, untuk H6-nya ini, ISG disclosure terhadap return on equity melalui corporate reputation juga diperoleh p-value-nya sebesar 0,543 lebih besar dari 0,05 sehingga H6-nya ini juga tidak terdukung. Nah, untuk H7-nya ini, ISG disclosure terhadap Tobinki melalui corporate reputation diperoleh p-value-nya sebesar 0,846 lebih besar dari 0,05 sehingga H7-nya juga tidak terdukung. Nah, untuk kesimpulannya,
Penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan keberlanjutan yang tercermin dalam skor ISG ini berhubungan dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan return on asset. Meskipun pengungkapan keberlanjutan berhubungan dengan return on asset, akan tetapi hubungan antara pengungkapan keberlanjutan dan kinerja perusahaan yang diukur menggunakan return on equity dan Tobin ini tidak terbukti. Temuan lainnya ini menyatakan bahwa pengungkapan keberlanjutan ini tidak berhubungan dengan reputasi perusahaan dan reputasi perusahaan ini tidak memediasi hubungan antara pengungkapan keberlanjutan dan kinerja perusahaan. Untuk kontribusi dari penelitian ini, kontribusi praktisnya ini, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menunjukkan bukti empiris bahwa pengungkapan keberlanjutan ini berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan return on asset, selaras dengan beberapa literatur yang menunjukkan bahwa pengungkapan sosial, ekonomi, dan tata kelola ini berpengaruh terhadap salah satu kinerja perusahaan, yaitu kinerja operasional. Nah, untuk kontribusi praktisnya ini, penelitian ini memberikan implikasi praktis bahwa pengungkapan keberlanjutan yang dilaporkan oleh perusahaan pada sektor telekomunikasi dan teknologi di Indonesia ini adalah salah satu aspek kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, sehingga manajemen harus mempertimbangkan dimensi lainnya untuk membangun reputasi yang memiliki efek terhadap kinerja perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.